akan membawakan sebuah materi, yaitu emosi dan suasana hati. Tapi sebelum kita membawakan materi tersebut, kalian boleh lihat anggota kelompok kami yang sudah terpampang. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang emosi dan suasana hati, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama ada pengertian emosi dan suasana hati. Lalu yang kedua ada fungsi emosi dan suasana hati. Lalu yang ketiga sumber-sumber emosi dan suasana hati. Lalu yang keempat aplikasi-aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Lalu yang kelima ada contoh kasus dan bagaimana pandangan kami tentang kasus tersebut. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung aja ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Debespita, NIM C1B018011. Saya di sini akan menjelaskan pengertian emosi dan suasana hati. Sebelum kita masuki pengertian dari emosi dan suasana hati, lebih baiknya kita mengetahui apa itu afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang, atau bisa disebut dengan sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Sedangkan pengertian dari emosi sendiri adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang ataupun sesuatu. Sedangkan untuk suasana hati ataupun mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan konseptual. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar kepada Anda akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat, bahkan mungkin dalam hitungan detik. Tetapi ketika dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Para ahli juga berpendapat bahwa emosi lebih berorientasi pada tindakan cepat, sedangkan suasana hati lebih bersifat kognitif. Artinya dapat menyebabkan kita untuk berpikir dan merenung sementara waktu. Di sini juga dijelaskan bahwa emosi itu cenderung lebih terungkap secara jelas dengan ekspresi wajah daripada suasana hati. Selanjutnya ada fungsi emosi dan suasana hati. Menurut Charles Darwin, mengambil sebuah pendekatan yang lebih luas, emosi sangatlah berguna karena untuk memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penting agar dapat bertahan hidup, seperti tindakan-tindakan mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memilih pasangan, dan memprediksi perilaku manusia lain. Sebagai contoh, rasa benci memotivasi kita untuk menghindari benda-benda yang berbahaya atau yang tidak kita suka. Kegembiraan memotivasi kita untuk menghadapi situasi yang membutuhkan energi dan inisiatif. Untuk selanjutnya ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian. Kejadian-kejadian positif lebih memungkinkan memberikan pengaruh suasana hati positif pada orang-orang ekstrovert, dan kejadian-kejadian negatif lebih memungkinkan memberi pengaruh suasana hati yang negatif dan emosi negatif pada orang-orang yang memiliki nilai rendah pada stabilitas emosional. Lalu yang kedua ada cuaca. Seperti yang kita ketahui, jika kita dikala hujan, kita langsung merasa tidak mood untuk beberapa orang untuk melakukan aktivitas karena melihat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Namun terkadang ada orang juga yang suka akan kondisi hujan tersebut karena menurut mereka suara rintik hujan itu tenang. Jadi ada seorang ahli yang menyimpulkan bahwa berlawanan dengan pandangan kultural yang ada. Data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada cuaca yang cerah atau bahkan sebaliknya, melaporkan suasana hati yang lebih buruk pada hari gelap dan hujan. Lalu, yang ketiga ada stres. Sebagai contoh, tingkat stres karyawan atau pekerja di tempat kerja dapat dipicu oleh teguran dari atasan, hilangnya kesempatan penjualan besar, dan juga pengaruh dari stres yang menumpuk dari waktu ke waktu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi suasana hati.
melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya yang keempat, yaitu aktivitas sosial. Aktivitas sosial membuat suasana hati positif dan memiliki pengaruh sedikit terhadap suasana hati negatif. Interaksi sosial bahkan memiliki manfaat jangka panjang. Suatu penelitian mengenai umur panjang menyebutkan bahwa berada berdampingan bersama orang lain merupakan prediksi terbaik mengenai seberapa lama seseorang akan hidup. Maka dari itu, hal ini adalah efek positif yang ditimbulkan dari aktivitas atau interaksi sosial tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu tidur. Suasana hati dapat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Seperti para mahasiswa dan pekerja yang tidak tidur dengan cukup, mereka melaporkan bahwa adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, dan ketidakramahan. Kualitas tidur yang buruk menyebabkan suasana hati yang buruk, sehingga hal tersebut akan memperburuk pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk mengontrol emosi. Sehingga kita harus selalu menjaga kualitas tidur kita. Jangan sampai terlalu sering begadang yang berdampak mengurangi jam tidur kita. Kemudian yang keenam, yaitu olahraga. Anda mungkin sering mendengar bahwa orang harus berolahraga untuk meningkatkan suasana hati mereka. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Tampaknya, terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Walaupun olahraga berpengaruh secara konsisten terhadap suasana hati, tetapi hal ini tidak terlalu kuat juga. Olahraga akan membantu Anda berada dalam situasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya materi akan 7. Usia. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun memiliki emosi yang negatif seiring dengan semakin bertambahnya usia seseorang. 8. Gender. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan hati mereka daripada pria. Bahwa wanita lebih bereaksi secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan lebih baik. Dalam perbandingan gender, wanita lebih menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Ya, saya Agita Wicanti, NIM C1B018067. Nah, selanjutnya merupakan aplikasi-aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Nah, yang pertama merupakan seleksi. Suatu implikasi dari bukti yang ada sampai hari ini pada kecenderungan emosional adalah bahwa para pemberi kerja harus mempertimbangkannya. Nah, yaitu yang dimaksud adalah emosi dan suasana hati sebagai sebuah faktor dalam merekrut karyawan. Nah, para pemberi kerja ini biasanya dalam melakukan seleksi harus memiliki emosi dan suasana hati yang baik supaya dalam melakukan seleksi mereka tidak melakukan kesalahan atau mereka tidak cenderung gegabah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, kegagalan untuk menggabungkan emosi dan suasana hati ke dalam penelitian terhadap pengambilan keputusan akan menghasilkan pandangan yang tidak lengkap dan seringkali tidak akurat dari proses tersebut. Nah, maka dari itu para manajer atau pengambil keputusan ini harus memiliki suasana hati dan emosi yang baik dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada kreativitas. Orang-orang yang berada dalam suasana hati yang lebih baik kreatif dibandingkan orang-orang yang memiliki suasana hati yang buruk. Nah, biasanya orang yang memiliki suasana hati yang baik ini akan lebih kreatif ketimbang orang yang memiliki suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan lebih banyak ide. Orang lain berpikir bahwa ide mereka adalah orisinil dan mereka cenderung dapat mengidentifikasi lebih banyak pilihan kreatif terhadap masalah. Motivasi. Terdapat penelitian tentang menegaskan pentingnya suasana hati dan emosi pada motivasi. Hasilnya, kelompok dengan suasana hati positif pertama melaporkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk dapat memecahkan masalah tersebut, berusaha lebih keras, dan sebagai hasilnya dapat memecahkan permasalahan lebih banyak. Sedangkan penelitian kedua tersebut menyebutkan bahwa dengan memberikan umpan balik kepada orang baik nyata maupun palsu mengenai kinerja mereka dapat mempengaruhi suasana hati mereka yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh suasana hati dan emosi pada motivasi serta menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang mempromosikan suasana hati positif di tempat kerja
lebih berkemungkinan mempunyai angkatan kerja yang lebih termotivasi. Poin kelima adalah kepemimpinan. Kemauan untuk memimpin orang lain adalah sebuah kualitas fundamental yang dicari organisasi-organisasi dalam karyawan mereka. Para pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Bahkan ekspresi emosi dalam pidato seringkali merupakan elemen penting yang membuat kita menerima atau menolak pesan seseorang pemimpin. Ketika para pemimpin yang efektif ingin menerapkan perubahan-perubahan yang signifikan, mereka mengandalkan pembangkitan, pembangunan, dan mobilisasi emosi. Selanjutnya untuk poin ke-6, konflik antarpersonal. Sebenarnya keberhasilan seorang manajer mengenali saat mencoba menyelesaikan konflik terutama ditentukan oleh kemampuan untuk mengenali elemen emosional dalam konflik dan meminta pihak-pihak yang terlibat mengendalikan emosi mereka. Manajer yang mengabaikan elemen-elemen emosional dalam konflik serta hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat rasional dan berkaitan dengan tugas, kemungkinan tidak dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Ya, yang ketujuh itu ada negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses penyampaian secara emosional. Tetapi seringkali orang mengatakan negosiasi adalah seorang negosiator yang mempunyai bakat seperti wajah poker. Terus yang ke-8 itu ada pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan itu keadaan atau perasaan emosional seorang pekerja itu mempengaruhi kepada pelayanan pelanggan yang diberikan. Nah, ini juga berpengaruh kepada tingkat pengulangan bisnis dan kepuasan pelanggannya. Pemberian pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan tuh membuat seorang pekerja atau karyawan menuntut banyak hal karena mereka sering berada dalam situasi disonansi emosional. Nah, disonansi emosional sendiri itu artinya kemampuan seseorang untuk memahami, menilai, dan mengatur emosi yang baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Terus lanjut, yang ke-9 itu ada sikap kerja. Sikap kerja itu keadaan emosi dan suasana hati seorang pekerja atau karyawan itu akan berdampak terhadap sikap kerjanya. Suasana hati dan keadaan emosi yang positif, maka akan mempengaruhi sikap kerja yang positif juga. Tetapi jika suasana hati dan keadaan emosi yang negatif, maka akan mempengaruhi sikap kerja yang negatif pula. Selanjutnya dari saya Ilham Novaris, NIM 114, yang ke-10. Perilaku yang menyimpang di tempat kerja. Emosi-emosi negatif juga dapat membawa sejumlah perilaku menyimpang di tempat kerja. Siapapun yang pernah menghabiskan banyak waktu dalam sebuah organisasi menyadari bahwa orang-orang yang sering kali berperilaku dalam cara-cara yang melanggar norma-norma yang ada dan yang mengancam organisasi, anggotanya, atau keduanya. Selanjutnya, untuk yang 11, bagaimana para manajer mempengaruhi suasana hati. Para manajer dapat menggunakan humor dan memberikan karyawan mereka penghargaan kecil sebagai apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Selain itu, riset mengindikasikan bahwa ketika para pemimpin berada dalam suasana hati baik, anggota kelompok menjadi lebih positif dan sebagai hasil yang para anggota akan lebih bekerja sama dan lebih efektif dalam pekerjaannya. Saya Victor Nelado, NIM C1B0181120 akan menjelaskan tentang contoh kasus yang menyangkut emosi dan suasana hati. eBay Inc. adalah ajang pasar online dunia di mana pembeli dan penjual berhimpun dan berdagang apa saja. Perusahaan ini bermarkas di San Jose, California dan berdiri pada tahun 1995. Perusahaan ini memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. Awal berdirinya perusahaan ini ditandai dengan didirikannya Action Web pada tanggal 5 September 1995 oleh seorang programmer komputer Pierre Omidyar. Situs ini awalnya merupakan situs pribadi, namun kemudian situs ini mampu menjual item pertamanya adalah pointer laser yang rusak dengan harga $14,83.
Jadilah eBay yang awalnya hanya dijadikan sebagai hobi oleh sang pendirinya, hingga pada suatu saat internet service providernya mengatakan bahwa dia perlu mengupgrade situsnya menjadi akun bisnis karena tingginya jumlah lalu lintas ke situs web. Dengan upgrade-nya situs ini dan mengakibatkan kenaikan harga dari $30 per bulan sampai $250. Akhirnya memaksa Omidyar untuk mulai mengisi situsnya. Ia akhirnya mempekerjakan Chris Egerpaw sebagai karyawan pertama eBay yang menangani jumlah cek yang datang untuk dibayarkan. Pada tanggal 20 Desember 2010, eBay mengumumkan akuisisi sebuah klub online shopping, Brand Friendly, seharga $1,97 juta untuk memperkuat posisi perusahaan dalam industri fashion di Eropa. Kini situs ini memiliki 100 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan menjadi pasar online terbesar di dunia, di mana para penggunanya bisa membeli dan menjual apa saja. Mick Whitman, CEO eBay, adalah seorang pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi. Sejak pendiri eBay, Pierre Omidyar, memiliki Whitman untuk mengubah perusahaan barunya menjadi perusahaan global. Ia muncul sebagai seorang bintang dalam sebuah pekerjaan yang menuntut interaksi sosial dengan para karyawan, pelanggan, dan pemimpin politik di seluruh dunia. Whitman dideskripsikan sebagai seorang yang percaya diri tetapi rendah hati, dapat dipercaya, sensitif secara kultural, secara ahli, membangun tim, dan memimpin perubahan. Diperlihatkan di sini Whitman menyambut Gloria Arroyo, Presiden Filipina, salah satu negara di mana eBay mempunyai situs lelang, saat berkunjung ke markas pusat eBay. Nah, selanjutnya ada analisis kasus. Analisis kasus menurut kami, pemimpin eBay sendiri merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. eBay didirikan pula bukan sebuah tujuan utama laba, namun hanya sekedar hobi. Salah satu faktor kesuksesan eBay yaitu mempunyai seseorang pemimpin yang percaya diri tetapi rendah hati, dapat dipercaya, sensitif secara kultural, serta ahli membangun tim dan memimpin perubahan. Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan intelektual atau akademik merupakan suatu faktor utama dalam perkembangan suatu perusahaan. Pembawaan seseorang pemimpin yang dapat membuat karyawan, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar lingkup pekerjaan juga sangat mempengaruhi.